Banyak ikan kecil di selokan, jangan lupa diambil dengan saringan. Bahagia sangat diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi teman-teman. Dan kali ini tuh seperti biasa ya, aku masak-masaknya ini tuh di subuh hari lagi, biar nanti siang itu udah agak legaan gitu ya teman-teman kerjaan aku. Karena ya nanti kan itu bakalan ada pak tukang juga gitu ya. Jadi kadang itu aku suka ngerasa kayak mager aja sendirian buat masak-masak di dapur itu kalau misalnya di pagi harinya gitu ya, atau nunggu hari agak siang gitu. Alhasil aku memutuskan bangun tidur lebih awal gitu ya, terus juga sholat, dan habis itu langsung aku itu tidur masak maksudnya ya. Dan biasanya setelah masak sambil nunggu hari itu agak siang, biasanya aku juga nyicil-nyicil buat ngedit video, ataupun kadang itu hanya sekedar kayak nonton-nonton video yang aku seneng gitu teman-teman. Karena ya kadang itu nyari me time di saat-saat sekarang ini tuh agak susah gitu. Jadi ya aku manfaatin aja saat-saat anak-anak itu tidur, kayak kan di pagi subuh-subuh kayak gini kan anak-anak tuh masih tidur gitu ya. Jadinya ya aku setelin musik di handphonenya pak suami gitu, biar mereka tuh nggak denger aku kerasa-kerusuk. Jadi di sini aku masak, dan juga biasanya aku juga sambil nyetel video gitu teman-teman yang aku senengin gitu. Nah di video kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple juga sih teman-teman ya, kayak menu-menu aku biasanya. Tapi kali ini tuh aku mau masak menu yang bersantan ya. Dan hari ini tuh aku mau masak gulai ikan sarden dicampur sama kacang panjang teman-teman, karena kayak udah mentok aja gitu ya. Aku juga bingung pengen masak apa gitu. Jadinya aku memutuskan buat aku itu ya masak gulai ikan ini aja lah gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu kan aku sambal ya untuk ikannya, jadi ikan itu tuh masih ada lah teman-teman sedikit lagi sisanya. Jadi aku memutuskan buat aku gulai atau aku santan kayak gini, terus nanti aku bakalan tambahin kacang panjang biar ya lebih banyak lah gitu. Kalau kalian nanya bumbunya apa aja, sebenarnya di sini tuh bumbunya kurang lengkap karena itu nggak ada serehnya. Karena ini tuh subuh-subuh banget, aku tuh agak serem gitu ya teman-teman, mau keluar gitu ya, karena di luar tuh masih gelap banget gitu. Jadi di luar tuh juga nggak ada orang, sepi banget teman-teman. Aku tuh agak rada-rada serem gitu ya, jadinya aku nggak kasih sereh. Ya walaupun itu bumbu seadanya, tapi ya tetaplah teman-teman tuh enak, masih bisa dimakan lah ya. Aku masukin dulu ikannya, dan aku juga ketambahin untuk asam kandis ya teman-teman, karena aku tadi juga nggak ngasih ikannya jeruk, karena harus ngambil jeruk keluar itu juga serem gitu ya. Jadi aku juga nggak keluar buat ngambilin jeruk. Padahal sebenarnya enaknya itu sebelum dimasak gitu ya, ikan itu dilumurin jeruk nipis dulu, didiamin beberapa saat gitu ya, habis itu dicuci baru dimasak gitu teman-teman. Tapi karena memang aku agak rada serem-serem banget gitu ya, jadi ya udah deh di sini aku nggak kasih jeruk. Karena memang masakan ini tuh aku nggak pikirin dulu dari tadi malam gitu ya, kayak keingetnya ya di pas mau masak ini aja gitu. Jadi aku nggak ada persiapan gitu teman-teman di malam harinya. Kalau untuk bumbu-bumbu yang lain ya kayak biasa lah teman-teman, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, cabe gitu ya. Pokoknya begitu-begitulah. Dan jangan lupa beri tambahin garam, micin, sama roiko. Pokoknya disesuaikan aja sama selera. Di sini aku juga sambil ngerebus air ya teman-teman, sambil ngerebus air gitu di dalam kukusan atau di dalam dandang yang kecil. Karena memang aku tuh pengen gitu ya, air itu jangan sampai stoknya itu sedikit di rumah. Karena kalau misalnya pas lagi ada tukang gini kan gak enak ya teman-teman. Kalau misalnya nanti air habis kan gak mungkin gitu ya. Jadi harus ada selalu air yang banyak, karena cuaca itu panas teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia ya menu untuk hari ini. Alhamdulillah itu gulai kacang panjang sama ikan ya teman-teman, Masya Allah. Nah sekarang aku mau lanjut kegiatan aku di pagi harinya teman-teman. Ini tuh aku lagi berkegiatan di pagi hari buat ngejemur-jemurin pakaian ya pastinya.
Mau sedikit cerita juga ya teman-teman, atau sekaligus menjawab beberapa pertanyaannya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun, kalau misalnya bikin video, mentahan videonya itu tuh berapa menit gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalnya bikin video, mentahan video itu tuh di minimal ya, minimal itu di atas 30 menit, itu mentahannya doang. Bahkan kalau misalnya kadang itu kegiatannya agak rada banyak gitu teman-teman, itu bisa sampai 1 jam gitu ya. Itu hanya untuk mentahannya doang, dan terkadang itu ya diedit lah sedemikian rupa jadinya kayak cuma 15 menit, 16 menit gitu teman-teman. Cuman keseringannya memang di ini ya teman-teman, di atas 30 menit atau sekitar 40 menitan gitu. Itu yang paling sering gitu ya. Jadi kayak misalnya 45 menit kadang tuh mentahannya, dan diedit dan jadilah sampai di 15 menitan gitu. Oh ya teman-teman, kenapa kalau misalnya aku tuh bikin video itu tuh kayak nggak pernah aku upload video itu yang di bawah 15 menit gitu durasinya, dikarenakan memang aku itu bener-bener ingin mengoptimalkan atau mengupayakan lah gitu teman-teman, agar durasi tonton rata-rata aku itu stabil dan nggak mengalami penurunan gitu ya. Jadi aku keseringan upload video itu ya di atas 15 menit atau minimal itu 15 menit, karena kalau misalnya aku udah upload video itu di bawah 15 menit otomatis itu bakalan kelihatan ya durasi tonton rata-ratanya itu bakalan turun. Dan kalau misalnya durasi tonton rata-rata itu udah mulai turun teman-teman, itu akan mempengaruhi banget video kita itu, sistem rekomendasinya itu bakalan mulai menurun juga gitu ya. Karena kan sebelumnya itu udah naik gitu kan. Jadi misalnya biasanya itu udah mulai tinggi, tiba-tiba nanti bakalan turun gitu. Jadi aku tuh tetap ingin mengapa ya, kayak membiasakan lah gitu teman-teman untuk upload video itu selalu di 15 menitan gitu untuk minimalnya. Jadi salah satu alasan aku ya ingin menstabilkan durasi tonton rata-rata, terus juga untuk membuat kalian tuh lebih puas gitu loh teman-teman nonton video. Jadi ya nggak terlalu panjang banget, nggak juga terlalu pendek gitu kan. Jadi biar kalian itu juga sambil beraktivitas sambil nontonin video aku tuh lumayan lama gitu durasinya, nggak terlalu cepet banget habisnya gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu bertanya-tanya dengan subscriber aku yang sebanyak sekarang ini, alhamdulillah udah mencapai 16 ribuan subscriber, itu berapa pendapatan yang aku dapatin 1 bulan. Di sini aku jelasin lagi ya teman-teman, kalau pendapatan itu tidak dilihat dari berapa banyak subscriber, tapi dilihat dari berapa banyak viewers gitu ya, dari berapa banyak iklan. Pokoknya banyak sih teman-teman untuk apa namanya yang menjadi pengaruh gitu ya pendapatan itu gitu. Jadi belum tentu orang yang banyak subscribernya itu banyak gajinya gitu. Tapi aku ya teman-teman, walaupun gaji aku itu nggak sebanyak orang-orang gitu ya, alhamdulillah sih masih gajian gitu setiap bulan. Karena minimal gajian itu kan 1.300.000. Jadi dalam 1 bulan itu pasti selalu dapat 1.300.000 lah gitu minimal teman-teman. Dan alhamdulillah aku tuh selalu gajian. Jadi setiap bulan itu selalu tembus 1.300.000-an. Kadang tuh ya di atas itu sedikit gitu teman-teman. Ya kalau misalnya nggak nyampe 1.300.000 ya otomatis nggak bakal gajian gitu. Walaupun aku tuh gajinya itu nggak yang kayak orang-orang yang mungkin tuh udah gajinya itu kayak udah 2 digit gitu ya, atau di atas 5 juta, tapi aku bersyukur banget dengan aku di rumah aja gitu ya, dengan ngurus kerjaan rumah, dengan ngurus anak-anak, suami di rumah doang, aku tuh bisa dapat penghasilan itu Masya Allah udah salah satu pencapaian menurut aku tuh luar biasa banget ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener ya aku tuh bersyukur banget gitu teman-teman. Aku tuh memang harus banyak-banyak bersyukur ya, karena memang banyak juga teman-teman yang seletingan aku itu tuh banyak yang nggak gajian tiap bulan teman-teman ya. Jadi kadang mereka itu mengalami viewers yang turun gitu ya. Terus juga apa namanya, kalau misalnya viewers tuh turun otomatis pendapatan juga turun gitu. Tapi aku tuh harus bersyukur gitu ya, walaupun aku tuh kadang mengalami naik turun juga, tapi masih gajian setiap bulan gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau misalnya dibilang capek ya otomatis pasti bakalan capek ya teman-teman, karena kan aku upload video dalam sehari kan 2 kali ya, dan itu capeknya nggak main-main. Tapi aku ngerasa tetap bersyukur gitu ya, masih ada gitu ya kesempatan aku buat bercapek-capek dan menghasilkan uang gitu. Dan aku tuh juga yakin teman-teman ya, kita tuh harus menanamkan banget ke dalam diri kita kalau misalnya keinginan kita itu harus bisa mengalahkan kemageran kita. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan, punya harapan gitu, kita harus benar-benar bisa mengalahkan rasa mager kita untuk mencapai itu semua gitu.
Oke deh teman-teman, udah selesai lah ya. Aku tuh curhat ria. Di sini aku mau lanjutin aja kegiatan aku. Di sini aku tuh mau bikinin kopi buat Pak Tukang. Alhamdulillah Pak Tukang tuh udah datang gitu ya. Pokoknya sekarang tuh Pak Tukang datang itu udah agak-agak siang gitu sih teman-teman. Kadang jam 9-an gitu ya, atau jam 9 lewat gitu. Kalau biasanya tuh selalu jam 8. Gak tahu sih kenapa, aku juga nggak nanya. Yang penting Pak Tukang selalu datang ya. Nah tadi aku udah bikinin kopinya Pak Tukang dan udah nyiapin cemilan juga. Di sini aku juga lanjut buat masak nasi nih teman-teman, karena memang nasi itu udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi aku mau masak nasi dulu. Di sini aku juga mau sedikit rapi-rapi nih teman-teman area ini ya teman-teman. Aduh, raknya ini tuh kayak udah kelihatan penuh gitu ya. Kayaknya beberapa barang itu harus aku pindahin deh ke lemari depan gitu ya teman-teman, biar di sini tuh nggak banyak gitu ya. Tapi aku tuh bingung mau pindahin kemana gitu ya. Mau pindahin kemana juga gitu kan. Mau dipindahin ke depan nanti diambil lagi. Jadi kayak capek gitu. Jadi udahlah ya, biarin aja lah dia di sini. Namanya juga kan kayak dapur dadakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak terlalu rapi, nggak terlalu bersih-bersih banget, aku harap maklum aja lah sama kalian ya. Dan semoga lah masih tetap enjoy aja buat nonton video aku yang memang seadanya kayak gini. Oke, di sini aku lanjutin buat beberes kamar ya teman-teman. Nah ini aku beresin dulu untuk kasur-kasur ini, mumpung ini tuh masih pagi ya. Jadi kalau misalnya kerjaan itu di pagi hari udah beres, nanti tuh bakalan lebih lega gitu ya teman-teman. Gak terlalu banyak lagi kerjaan yang harus dikerjakan gitu. Walaupun aku itu nggak ada ya teman-teman patokan kalau misalnya kerjaan itu harus beres jam segini gitu ya, kerjaan yang harus didahuluin ini gitu. Aku nggak ada patokan kayak gitu teman-teman. Pokoknya aku jalanin sebisanya aku, seenjoynya aku gitu ya. Dan aku tuh ya tetap bisa gitu teman-teman untuk istirahat juga. Karena kalau misalnya aku terlalu memaksakan badan aku tuh buat kerja terus-terusan, aku takutnya nanti malah aku itu jadinya drop gitu ya. Dan kalian tahu kan teman-teman, kesehatan itu adalah hal yang paling berharga dan mahal. Jadi ya kita itu, walaupun kita itu punya impian yang harus kita kejar, tetap ya kita harus mengutamakan kesehatan kita. Karena percuma punya uang banyak kalau penyakitan teman-teman. Jadi ya mendingan aja lah kita itu mengutamakan kesehatan kita gitu ya. Karena kalau kita sehat, uang juga bakalan lebih mudah buat kita cari gitu. Oke, bantal-bantal udah aku susunin. Di sini lanjut aja aku tuh rapi-rapiin untuk si ini ya kasurnya. Maksudnya spraynya gitu teman-teman. Ini tuh lumayan banyak pasir teman-teman. Pokoknya pasir itu nggak terbendung banget ya sekarang itu di rumah ya. Harap maklum sih ya akunya, karena memang posisinya memang apa ya, pasir itu ada di mana-mana gitu ya. Mau ke belakang itu berpasir, mau ke depan berpasir gitu ya. Jadi otomatis pas kita mondar-mandir ya otomatis bakalan banyak itu pasir yang nempel, akhirnya dibawa ke dalam rumah gitu. Oke deh, alhamdulillah ini kamar juga udah bersih, udah lumayan rapi ya. Sekarang aku lanjut buat kegiatan yang selanjutnya, yaitu nyapu-nyapu nih teman-teman. Nah sengaja pintu belakang itu aku tutup ya teman-teman, karena biar nggak terlalu silau gitu ya. Karena di sini tuh ya teman-teman, pagi-pagi aja cahaya matahari tuh udah tajam banget ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener silau gitu ya. Kalau misalnya pas lagi bikin konten gini tuh dibuka pintunya itu silau gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga selalu aku tutup, karena itu rasanya pengap dan debu itu kayak terkurung di dalam rumah gitu. Jadi kalau misalnya pas udah habis konten gini, biasanya pintu-pintu ya aku bukain gitu teman-teman, biar kayak lebih lega aja gitu. Kalau enggak tuh rasanya kayak pengap aja. Nah ini kalau misalnya kalian salvok sama lantai aku, Masya Allah kotor banget ya rumah aku. Ya beginilah keaslian rumah aku tuh sebenarnya, nggak selalu bersih, nggak selalu rapi. Apalagi kalau udah begini teman-teman, sampah jajannya anak-anak itu dibuang di mana-mana, berserakan di mana-mana. Jadi harap maklum aja ya. Pokoknya dibanyak-banyakin sabar dan semoga aja selalu sehat biar bisa selalu semangat bersih-bersih. Nah karena aku nyapu di dalam rumah, anak-anak itu aku usir. Aku usir keluar ya teman-teman. Aku tuh nyuruh mereka main di luar, maksudnya biar aku tuh nyapu dulu di dalam rumah gitu. Nanti kalau pas aku udah nyapu dalam rumah, anak-anak baru aku minta buat main ke dalam rumah gitu, biar bisa aku nyapu di luar rumah atau di teras gitu. Itu kalian bisa lihat ada anak-anak ya di teras, makanya di sini tuh aku nyapunya itu pelan ya teman-teman. Cuman karena di videoin di video ini tuh aku bikin kecepatannya itu 2 kali lipat, alhasil itu kayak kelihatan cepet banget. Di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu nih teman-teman di teras aku, karena ya teras ini tuh wajib banget juga disapu.
Apalagi Pak Tukang itu kalau misalnya istirahat itu di sini gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh harus benar-benar disapu. Dan Masya Allah ini tuh angin lumayan kenceng teman-teman. Jadi itu sampah-sampahnya pada diterbangin lagi sama angin. Sekarang itu memang cuaca di tempat aku itu lagi sering panas yang benar-benar terik banget, terus suka diselingin sama angin yang lumayan kenceng gitu teman-teman. Tapi walaupun angin kenceng tetap aja panas itu nggak terkalahkan sama angin ya, bener-bener panas banget. Di dalam rumah itu rasanya ya Allah bener-bener kayak bener-bener kayak nguap rasanya gitu loh. Jadi memang kayak rasa angin kipas itu pun berasa ikutan panas gitu teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana nih? Udah musim hujan atau sama kayak di tempat aku musim panas? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan udah denger celotehan aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.